aset utama sekolah. Di sini kita akan membicarakan tentang bagaimana kita memetakan aset-aset yang ada di sekolah. Jadi aset sekolah itu sangat banyak sekali Bapak Ibu. Ya, yang pertama itu sekolah sebagai ekosistem. Jadi sekolah itu merupakan sebuah ekosistem yang merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dan unsur yang tak hidup dalam sebuah lingkungan. Nah, di sekolah itu kan ada manusia. Nah, itu merupakan unsur hidup, ya. Jadi ada guru, tata usaha, ada siswa, ada penjaga sekolah. Nah, itu merupakan komponen makhluk hidup, dan yang tak hidup ada ruangan kelas, ada ruangan lab, dan lain-lain. Nah, itu saling berinteraksi dengan proses pemanfaatan yang maksimal itu untuk kemajuan sekolah kita. Nah, terkait aset, 7 aset yang ada di sekolah, yang pertama itu adalah modal manusia. Jadi modal manusia ini adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Investasi pada sumber daya manusia menjadi sangat penting yang berhubungan dengan kesehatan, kependidikan, kesejahteraan, dan harga diri seseorang. Nah, di sini pemetaan modal atau aset individu merupakan kegiatan yang menginventaris pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dimiliki setiap warga sekolah atau sebuah komunitas. Inventaris perorangan dapat dikelompokkan berdasarkan sesuatu yang berhubungan dengan hati, tangan, dan kepala. Nah, di sini modal manusia ini berkaitan bagaimana kita menginventaris orang-orang yang ada di sekolah kita, melihat kelebihan-kelebihan yang ada di dalamnya. Nah, apa saja kelebihannya? Semisal Pak Suhil punya kemampuan menginventaris sarana prasarana. Nah, ini merupakan aset yang bisa kita kembangkan. Kepala sekolah kita ada S2 seperti itu. Banyak lagi ya yang lain ya. Seperti ada Bapak Ami yang punya kemampuan berbahasa daerah. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Jadi inventaris terhadap modal manusia ini cukup penting ya Ibu. Nah, selanjutnya adalah modal sosial. Nah, modal sosial ini dimaknai sebagai norma aturan yang mengikat warga sekolah atau warga masyarakat yang ada di dalamnya dan mengatur pola perilaku warga, juga unsur kepercayaan dan jaringan antar unsur yang ada di dalam komunitas atau masyarakat. Nah, di sini modal sosial itu semisal itu adalah bagaimana interaksi antar unsur di dalam sebuah lingkungan tersebut, seperti apakah kompak, kerjasamanya bagaimana. Nah, itu merupakan termasuk aset juga di dalam sekolah kita. Nah, itu perlu kita identifikasi agar bisa kita manfaatkan menjadi lebih maksimal untuk kemajuan sekolah kita bersama. Yang ketiga, dalam modal politik. Nah, modal politik ini tidak hanya dimaknai sebagai aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Nah, kalau modal politik ini ya tidak diartikan berarti kita harus mengikuti politik praktis, politik partai, dan lain-lain. Nah, modal politik ini berkaitan tentang bagaimana kita memanfaatkan hubungan ataupun kemampuan yang dimiliki sekolah untuk kemajuan kita bersama, seperti itu. Seperti kita memiliki hubungan yang baik dengan kepala desa, memiliki hubungan baik dengan kepala dinas, sehingga memudahkan kita dalam mengajukan sarana dan prasarana dan kegiatan-kegiatan lain menjadi lebih dibantu, seperti itu. Nah, itu merupakan modal politik, Ibu. Nah, itu merupakan yang perlu kita identifikasi bersama sebagai kekuatan. Nah, misal yang lain kita memiliki hubungan baik dengan tokoh, seperti kemarin kita BBDB dibantu untuk mendapatkan siswa, seperti itu.
Selanjutnya adalah modal agama dan budaya. Nah, modal agama dan budaya ini merupakan suatu sistem yang berperilaku yang mendasar dan berfungsi untuk mengintegrasikan perilaku individu di dalam sebuah komunitas, baik perilaku lahiriah maupun simbolik. Nah, di sini modal agama dan budaya ini berkaitan dengan bagaimana masyarakat di sekitar kita, keagamaannya bagaimana, budayanya seperti apa. Nah, hal-hal yang seperti itu dapat kita manfaatkan untuk mendukung kemajuan sekolah kita. Makanya kita perlu identifikasi. Nah, selanjutnya adalah modal fisik. Nah, modal fisik di sini itu adalah terdiri dari dua kelompok utama, yaitu bangunan dan infrastruktur atau sarana dan prasarana. Nah, kalau bangunan ini bisa digunakan untuk kelas atau lokasi untuk melakukan proses pembelajaran seperti laboratorium, kelas, ruang pertemuan, tempat pelatihan, dan lain-lain. Nah, kita juga sudah punya perpus seperti itu ya. Sekolah kita itu sangat lengkap sudah bangunannya. Infrastruktur juga sudah mulai bagus ya, banyak bantuan. Selanjutnya adalah modal lingkungan dan alam. Nah, modal lingkungan dan alam adalah terkait lingkungan sekitar kita. Itu kita berada di daerah apa. Nah, kita berada yang cukup strategis karena ada hutan dan ada pantai yang bisa kita jadikan wahana untuk pembelajaran. Misal untuk olahraga, bisa kita gunakan untuk tempat lapangan sepak bola seperti itu. Dan pengamatan-pengamatan kalau di IPA seperti saya. Jadi selanjutnya yaitu adalah modal finansial. Nah, modal finansial ini adalah dukungan keuangan yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang dapat digunakan untuk membiayai proses pembangunan dan kegiatan sebuah komunitas. Nah, kalau di sini sekolah kita masih berasal dari BOS ya, Bapak Ibu. Jadi sumber utama keuangannya masih dari BOS, belum ada sumber keuangan yang lain. Nah, ini merupakan apa ya, hal yang perlu kita carikan solusinya bersama. Nah, selanjutnya ini tentang pendekatan berbasis kekurangan atau masalah dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, di sini ada dua perbedaan cara pandang kita dalam melakukan penyelesaian permasalahan yang ada di sekolah atau pemanfaatan aset. Nah, di sini yang pertama, tunggu Bapak Ibu. Ini videonya belum bisa diputar kayaknya. Ya, saya lanjut saja. Jadi, pendekatan berbasis kekurangan itu adalah memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu atau masalah. Nah, apa yang kurang dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Nah, biasanya pendekatan berbasis kekurangan ini kita karena fokus pada permasalahannya mengakibatkan kita tidak bisa berjalan atau tidak bisa melangkah maju. Kalau pendekatan berbasis aset di sini kita adalah sebuah konsep yang dikembangkan untuk kita menemukan kekuatan atau hal-hal yang positif yang bisa kita manfaatkan untuk menjalankan sebuah program atau kegiatan. Nah, seperti halnya kemarin kita gagal melaksanakan perpisahan karena kita terlalu berfokus pada hal-hal yang mengganjal atau mengganggu dari pelaksanaan dari kegiatan perpisahan ini. Nah, ya Bapak Ibu, ini nanti Bapak Ibu silakan identifikasi, Bapak Ibu bisa catat di bukunya, ya, ya dicatat di bukunya apa saja aset-aset yang ada di sekolah kita, yang 7 tadi yang sudah saya jelaskan. Nanti dikumpulkan ke saya untuk saya simpulkan, nanti saya sampaikan kembali apa-apa yang sudah Bapak Ibu identifikasi terkait aset sekolah ini. Ya, jadi ini ada tugas ini karena sebentar lagi ada pengawas ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya.
Terima kasih atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.